Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sebagai perwakilan kelompok akan menjelaskan proyek akhir jaringan komputer, yaitu implementasi jaringan komputer pada rumah sakit dengan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Firta Aulika Jikusuma dengan NIM 029. Yang kedua ada Tafri Humaydi dengan NIM 030. Yang ketiga ada Muhammad Rifat Fawas dengan NIM 039. Dan yang keempat ada Nabil Fajar Ilham dengan NIM 061. Dan yang terakhir ada Zaki Maulana dengan NIM 062. Pada tampilan kali ini terdapat sebuah desain visual topologi yang topologi jaringannya terdiri dari 5 switch untuk 5 ruangan, yaitu ruangan dokter, ruangan ICU, ruangan laboratorium, ruangan apoteker, dan juga ruangan administrasi. 3 router ini saling terhubung membentuk topologi ring menggunakan kabel serial. Untuk router pertama atau router 1 ini terhubung dengan perangkat server, yaitu DHCP server dan juga untuk router 1 ini terhubung DHCP server dan juga database server. Semua perangkat pada tiap ruangan terhubung ke switch masing-masing. Fungsi router sendiri itu untuk menghubungkan subnet pada tiap ruangan dan menjalankan protokol routing. Dan fungsi switch sendiri yaitu menyediakan konektivitas untuk perangkat dalam ruangan. Lalu selanjutnya ada server yang berfungsi untuk sebagai pusat layanan DHCP dan juga penyimpanan data. Dan yang terakhir ada PC, yang dimana PC ini adalah perangkat klien untuk mengakses jaringan. Lalu selanjutnya kita akan masuki proses konfigurasi jaringan, yang dimana network address untuk ruang dokter adalah 192.168.1.0/28. Untuk ruang ICU 192.168.2.0/28. Untuk ruang laboratorium 192.168.3.0/28. Dan untuk ruangan apoteker 192.168.4.0/28. Dan yang terakhir ada ruang administrasi dengan network address-nya 192.168.5.0/28. Lalu kita akan mengkonfigurasi perangkat. Yang pertama yaitu kita akan mengkonfigurasi perangkat pada router. Router 1 ini terhubung ke server. Kita akan mengkonfigurasinya dengan fase Ethernet ini, dengan IP address-nya 192.168.10.1 ini, terhubung ke DHCP server dengan subnet mask 255.255.255.240. Lalu selanjutnya ini ada fase Ethernet 1 yang terhubung dengan database server dengan IP address 192.168.30.1 dan subnet mask 255.255.255.240. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan router 2 dengan fase Ethernet 0 yang terhubung dengan ruang administrasi dengan IP address 192.168.5.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.240. Selanjutnya untuk fase Ethernet 1 terhubung dengan ruang apotek dengan IP address 192.168.4.1 dan subnet mask 255.255.255.240. Selanjutnya ke router 3 pada fase Ethernet 0 ini terhubung dengan ruangan dokter dengan IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask yang sama seperti ruangan pada lainnya. Lalu untuk fase Ethernet 1-nya menggunakan IP address 192.168.2.1 dengan subnet mask yang sama. Dan terakhir ini fase Ethernet 4 yang terhubung ke ruang laboratorium dengan IP address 192.168.3.1. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan server pool DHCP yang bertujuan untuk mengkonfigurasikan IP perangkat klien pada tiap ruangan. Kita klik DHCP server, lalu ini DHCP. Ini saya sudah menginputkan IP address-nya dan lain-lain. Setelah selesai, kita akan mengaktifkan DHCP relay pada router 3 dan juga router 2. Pertama kita akan klik router 2. Pada CLI ini, untuk mengaktifkannya tinggal ketik IP helper
IP helper, IP helper address, lalu tinggal nulis IP server DHCP-nya, seperti itu. Lanjut, setelah kita mengaktifkan DHCP relay, selanjutnya setelah kita mengaktifkan DHCP relay pada router 2 dan 3, kita akan mengatur perangkat klien untuk menggunakan DHCP dengan cara klik perangkat klien. Misalkan di sini saya klik pada ruang router, lalu pilih tab desktop, ipconfig. Nah, lalu pada menu ini, kalian klik aja DHCP, nanti bakalan otomatis ke isi IP address subnet mask dan lain-lainnya di sini. Setelah semua perangkat terhubung, kita akan menggunakan protokol RIP versi 2 untuk mendistribusikan informasi routing. Untuk pertama kita akan mengkonfigurasinya, kita akan menggunakannya pada router 1 terlebih dahulu dengan mengetikkan router RIP version 2, no auto summary, lalu kita ketik networknya 10.0.0.0. Lalu untuk networknya lagi 192.168.10.0, lalu networknya ditulis lagi seperti nanti saya tampilkan. Setelah menggunakan protokol RIP versi 2 untuk mendistribusikan informasi routing, kita akan melakukan pengujian nih. Untuk yang pertama ini kita akan melakukan pengujian pada perangkat D1 ke AP1. Kita menggunakan simbol paket PDU terlebih dahulu. Kita bisa cek di sini. Nah, kalau gagal ini bisa diulangi lagi. Nah, atau bisa pakai menggunakan simulasi. Tapi di sini saya akan coba menggunakan tracer, metode tracer. Caranya yaitu klik tombol laptop, lalu tulis aja tracer. Ini pada disatukan satu. Berarti kita mengetikkan IP pada AP1 192.168 5.4. Lalu tinggal enter aja. Nah, tinggal tunggu apakah berhasil. Kalau berhasil akan ada tulisan trace complete. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan atau apapun itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.